Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang skor SKB bagi peserta guru yang memiliki serdik atau sertifikat pendidik, teman-teman. Jadi untuk kalian yang memiliki serdik atau pesaing kalian yang memiliki serdik, kalian harus waspada kalau misalnya kamu nggak punya serdik tapi teman kamu punya serdik, teman-teman. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi ketentuan untuk formasi guru tentang serdik ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Ini dijelaskan pada halaman 15-16 nomor 5 yang memiliki bunyi: pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Kemendestekdikti, dan Kemenak akan diberi nilai maksimal dari SKB. Selanjutnya, pada peraturan tersebut diatur lebih lanjut mengenai perolehan nilai maksimal SKB-nya yang memiliki serdik. Itu diatur pada halaman 32 sampai 33, teman-teman. Yang pertama ini poin F, pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah atau upload sertifikat dimaksud pada sistem SSCASN BKN. Poin G, sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf F ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Poin H, pendaftar formasi umum jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf G apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD dalam batas jumlah 3 kali formasi. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kalian yang memiliki sertifikat pendidik itu kan, kalau misalnya dia linier dengan jabatan yang kalian lamar, itu benar-benar bisa dapet skor maksimal dari SKB, di mana skor tersebut adalah 500 poin. Kalau misalnya dia SKB CAT, dia bisa dapet 500 poin bener-bener full. Dan itu berarti kalau misalnya diskalakan, dia akan dapat 100,00, dan jika diambil 60% dia akan mendapatkan poin 60, teman-teman. Nah, poin 60 ini bener-bener sangat tinggi banget. Serius, ini tinggi banget karena SKD itu hanya diambil 40%. Jadi ini bener-bener bisa ngedongkrak banget nilai kalian yang memiliki serdik pada jabatan guru. Untuk kalian yang memiliki serdik, ini benar-benar sebuah keuntungan banget untuk kalian, karena ini bisa bantu nilai kalian banget, teman-teman, karena SKB itu 60% daripada SKD yang 40%. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya serdik tapi saingan kalian itu yang punya serdik, ini yang perlu perjuangan yang lebih ekstra lagi dari kalian, teman-teman. Kalian harus maksimalin nilai setinggi-tingginya di SKB kalian. Sekarang aku mau masuk ke contoh kasus dimana itu nanti penghitungannya dia itu punya serdik, teman-teman. Jadi orang pertama ini aku namain guru A, orang kedua aku namain guru B, dan orang ketiga aku namain guru C. Jadi teman-teman, kita langsung aja masuk ke contoh guru A. Dia itu dapat SKD skornya 370, sedangkan SKB-nya skornya 380. Nah, SKD-nya guru si A kita operasin dulu, kita hitung, kita ambil 40%-nya.
Misalnya nih 370 dibagi 500 karena skor maksimal SKD itu kan 500. Jadi dibagi 500 dikaliin 100 dan dikaliin 0,4. Itu sama dengan 370 dibagi 500 hasilnya 0,74 dikalikan 100 dan dikalikan 0,4 hasilnya 29,6. Sedangkan SKB-nya dia 380 dibagi 500 karena skor maksimal SKB CAT adalah 500, maka dia dibagi 500 teman-teman. Habis itu dikalikan 100, setelah itu dikalikan 100 dan dikalikan 0,6. Maka hasilnya 380 dibagi 500 hasilnya itu 0,76 dikalikan 100 dikalikan 0,6 sama dengan 45,6. Apabila kita jumlahkan dari 40% SKD dan 60% SKD, yaitu tinggal ditambahkan aja 29,6 ditambahkan dengan 45,6, maka hasilnya 75,2. Itu adalah nilai akhir dari integrasi SKD dan SKB guru A, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke guru B. Dia skor SKD-nya ada 271, SKB-nya ada 500 karena dia memiliki serdik atau sertifikat pendidik, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke penghitungannya SKD-nya. Berarti kenapa saya memilih skor SKD 271? Karena saya pingin ngetes nih, kalau misalnya orang punya serdik tapi SKD-nya adalah SKD formasi umum yang bener-bener pas banget sama passing grade atau ngepres dengan passing grade tahun 2019 ini. Aku tuh pingin ngerti kalau misalnya dia dapat nilai terendah SKD dan ngepres banget sama PG, nanti SKB-nya dia dapat nilai sempurna. Aku pingin tahu seberapa besar sih nilainya kayak gitu, teman-teman. Jadi kita hitung aja dari SKD-nya, yaitu 271 dibagi 500 kali 100 kali 0,4. 271 dibagi 500 hasilnya 0,542 dikali 100 kali 0,4. Maka hasilnya 21,68. Sekarang kita masuk ke penghitungan SKB dari guru B. Ini kan karena dia punya serdik, maka dia mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 500. Kita langsung bagikan dengan 500 kali 100 kali 0,6. Maka hasilnya 500 bagi 500 hasilnya 1 kali 100 kali 0,6. Maka hasilnya 60, teman-teman. Selanjutnya kita penjumlahan antara SKD dan SKB, yaitu 21,68 ditambah 60, maka hasilnya 81,68. Kalian harus bayangkan ketika seseorang yang memiliki serdik, SKD-nya mendapatkan skor yang ngepres dengan PG dan dia menang di SKB, poin yang dia dapatkan, poin minimal yang dia dapatkan adalah 81,68. Itu nilai akhir apabila dia punya serdos dan SKD-nya itu ngepres PG. Bayangin aja kalau misalnya SKD-nya itu juga bener-bener tinggi ditambah SKB yang poin maksimal, udah bener-bener tinggi banget tuh, bisa tuh nilainya. Jadi kalau misalnya kalian yang punya saingan memiliki serdik, kalian harus lebih giat lagi belajarnya, teman-teman. Sekarang kita langsung masuk contoh ke guru C, yaitu SKD hasilnya 395, SKB-nya 450. Ini udah bagus banget loh, teman-teman, untuk ukuran peserta CPNS. Maksudnya SKD-nya tuh udah bagus banget, SKB-nya udah bagus banget juga nih. Kita pengen lihat hasil akhirnya berapa. Jadi kalian bisa mengukur kemampuan kalian sendiri, teman-teman. Kira-kira aku besok dapat SKB berapa ya? Kita langsung masuk ke penghitungan SKD-nya.
395 dibagi 500 kali 100 kali 0,4. Maka 395 dibagi 500 hasilnya 0,79 kali 100 kali 0,4 hasilnya 31,6. Selanjutnya SKB itu poinnya 450 dibagi 500 dikali 100 kali 0,6. Maka hasil pembagian antara 450 dibagi 500 itu hasilnya 0,90 dikali 100 kali 0,6, maka hasilnya 54. Jika kita jumlahkan antara SKD dan SKB, itu hasilnya 85,6 teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini contoh kasusnya di mana yang nggak punya serdik berlawanan dengan pesaing yang punya serdik, tapi dia itu bisa tetap lebih unggul memperebutkan satu formasi itu. Kan ini ada 3 orang soalnya. Dan yang memenangkan dan masuk ke pemberkasan itu adalah guru C teman-teman. Walaupun dia nggak punya serdik, tapi dia bisa melampaui guru B yang punya serdik. Karena masih kalah nilai akhirnya teman-teman. Tapi kalian harus berpikiran juga, kalau misalnya guru B ini SKD-nya tinggi, itu pasti dia udah jauh lebih ini teman-teman, skornya bakal lebih gede lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang saingannya memiliki serdik, kalian harus lebih giat lagi belajar mempersiapkan SKB sebaik-baiknya untuk mendapatkan skor SKB yang besar teman-teman, biar bisa mendongkrak nilai akhir dari kalian, karena SKB itu bobotnya 60%. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menyadarkan kalian semua yang mendaftar pada formasi guru yang tidak memiliki serdik. Kalian harus mulai belajar dari saat ini mempersiapkan SKB sebaik-baiknya. Oke? Jangan sampai menyesal di akhir teman-teman. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.